Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscribe, sahabat YouTube Kang Haji Aswajal. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan atau bulan puasa. Kali ini Kang Haji Aswajal ingin menyampaikan tentang pembahasan bulan puasa. Bahwa bulan puasa Ramadan itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala teruntuk umat muslim sedunia. Kenapa diwajibkan? Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Itu yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Maka wajibnya saum di bulan Ramadan. Karena kewajiban siam ini adalah puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban mutlak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siam itu menurut bahasa apa sih? Asyamu fi lughah al-imsak. Jadi dalam kitab Kifayatul Ahyar ini bahwa saum itu adalah menurut bahasa al-imsak. Apa itu al-imsak? Adalah menahan diri ya dari yang membatalkan. Jadi bertahan, tidak makan dan tidak minum, itu secara garis besarnya. Sedangkan menurut istilah agama, puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dengan niat tertentu selama waktu siang hari yang dibolehkan untuk berpuasa dari seorang muslim yang berakal serta suci dari haid dan nifas. Itu ya secara istilah. Nah, apa sih syarat wajibnya puasa? Syarat wajib puasa dijelaskan dalam kitab Kifayatul Ahyar, wa syaratu wujubu saumi salasatun asya'a, bahwa syaratnya wajibnya saum itu adalah ada salah satun itu adalah 3 asya'a, 3 perkara. Yang pertama al-islamu, harus Islam, karena syaratnya untuk puasa itu harus Islam dulu. Tidak mentang-mentang langsung puasa berarti tidak termasuk pada agama Islam ya, tidak bisa. Wal bulugu, harus orang yang baligh. Orang baligh ini adalah orang yang sudah, bagi laki-laki sudah berusia 15 tahun atau sudah bermimpi jima atau mengeluarkan sperma, itu sudah termasuk baligh. Dan bagi perempuan yang sudah keluar haid atau yang sudah di usia biasanya 9 tahun. Wal aklu, orang yang berakal, tentunya harus orang yang berakal, ingat waktu, ingat hari ya, ingat segalanya, itu orang yang berakal. Bisa berpikir, itu orang berakal. Kecuali orang-orang yang tidak berakal, dalam artian berakalnya asyakara, tidak ingat apa-apa ya. Kecuali orang-orang yang sedang mabuk ya, sedang mabuk, walaupun dia sedang puasa maka mabuk, ketika dia mabuk tidak ingat apa-apa, pingsan, maka itu membatalkan puasa. Orang sakit jiwa, kalau akalnya sudah hilang, itu tidak wajib puasa. Ketika dia sudah ingat apa-apa, sudah kembali lagi kepada semula, maka dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dijelaskan kembali, wa faraidus saumin khamsatun asya'a, bahwa fardu saum puasa di bulan Ramadan itu ada khamsatun, ada 5 ya, ada 5 perkara asya'a. Yang pertama itu adalah
an-niat, ya. Yang pertama adalah niat. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bahwa niat itu termasuk pada keparduan. Kalau seandainya dalam puasa kita lupa niat, sesudah subuh, maka sudah terbit fajar, itu sudah tidak sah kita untuk berpuasa bulan Ramadan, ya. Nah, yang kedua, wal imsak, menahan diri dari makan. Jadi tidak boleh sesudah terbit fajar ini sudah tidak boleh makan dan minum, harus ditahan, ya. Yang ketiga, anil akli wa syarubi, ya, menahan diri dari minum, ya, tidak boleh minum juga, ya. Wajimai, ya, wajimai, menahan dari jima, bagi yang suami istri yang biasanya kan sudah dihalalkan, mau di siang hari maupun di malam hari boleh berjima kepada suami istri. Tapi di bulan Ramadan ini tidak boleh di siang hari untuk melakukan jima, karena bisa membatalkan puasa. Yang kelima itu adalah wana budul koi, ya, menahan dari segala yang muntah, ya, segala yang muntah. Fakada adamul ma'rifati bitarafan nahar, ya, dari menahan dari segala yang muntah. Kalau kita muntah maka membatalkan puasa juga. Fardunya puasa itu ada 5 yang tadi, ya. Pembatalan puasa itu di kitab Kifayatul Ahli dijelaskan ada 10. Ada 10. Satu lah sesuatu masuk yang secara sengaja di dalam tubuh, ya. Jadi ada sesuatu masuk secara sengaja dalam tubuh, baik makanan, minuman, bahkan benang pun sekali masuk dalam tubuh, ya. Itu membatalkan puasa dengan sengaja. Itu. 2, sesuatu yang masuk secara sengaja ke dalam kepala. 3, obat yang disuntikan melalui kubul atau dubur. Kubul itu adalah alat kelamin, ya. Dubur itu alat lubang dubur, ya, pantat, ya. Itu yang dimasukkan obat melalui obat kayak obat suppositoria, buat anus atau anusol, buat untuk hemoroid, itu biasanya lewat tubur kebanyakan. Itu juga kalau kita masukkan itu juga membatalkan puasa. Yang disuntikan pun melalui kubul, itu disuntikan melalui pena pun itu membatalkan puasa menurut kitab Kifayatul Ahyar. Nah, muntah pun termasuk yang sengaja dimuntahkan, itu juga termasuk membatalkan puasa. Yang kelima adalah senggama sengaja. Nah, itu juga sengaja, itu juga membatalkan puasa, itu dengan sengaja. Keluar sperma sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dia terangsang, itu juga membatalkan puasa. Sperma beronani pun membatalkan puasa. Ketujuh adalah keluarnya haid bagi perempuan, itu membatalkan puasa. Kedelapan adalah nipas bagi ibu yang sudah hamil, nipas itu juga membatalkan puasa. Yang kesembilan adalah gangguan jiwa atau disebut tadi hilang ingatan, akalnya tidak ada, itu juga termasuk membatalkan puasa. Yang ke-10 adalah murtad atau keluar dari ajaran Islam. Dia sudah murtad, awalnya Islam tapi murtad, itu juga membatalkan puasa pas hari itu juga. Yaitu sahabat-sahabat, bahwa yang membatalkan puasa ada 10. Nah, dijelaskan kembali dalam kitab Kifayatul Ahyar, wa yastahabbu bisaumi salasatun asya'a. Yang mustahab, ya, dalam saum itu ada 3 perkara. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa takjilu fitri, ya, segera berbuka. Takjil, kalau orang kita buka takjil itu berbuka, segera, menyegerakan. Takjil itu segera membuka puasa apabila sudah sampai waktunya maghrib. Yang kedua,
mengakhirkan makan sahur, wa takhiru suhuri, ya, mengakhirkan makan sahur apabila tidak khawatir kesiangan. Jadi di akhir itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjauhi perkataan-perkataan yang buruk, ya, tidak boleh berkata kasar kepada seorang, menghina seseorang, itu tidak boleh. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita, ya, tidak membatalkan tapi mengurangi pahala kita. Atau membicarakan orang lain, itu juga mengurangi pahala puasa kita, bahkan pahala kita tidak ada, ya. Itu yang maka sunnah dalam berpuasa itu ya segera berbuka, mengakhirkan sahur, menjauhi perkataan-perkataan yang buruk di waktu puasa, ya. Wa yahramu syamu khamsatin. Nah, haramnya, ya, ini termasuk haram berpuasa ada 5 perkara, yaitu ayyamul aidin. Ayyamu itu hari di 2 hari raya, yaitu baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa ayyamu tasyrik, yaitu pada hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Yang ketiga Idul Adha pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ya, makruh berpuasa di hari Ragu, ya, tidak boleh. Jadi berpuasa pas hari Idul Adha tanggal 11, 12 itu tidak Zulhijjah. Makruh berpuasa pada hari yang Ragu, penghujung bulan Sya'ban misalkan, diragukan apakah telah masuk Ramadan atau masih di bulan Sya'ban, kecuali sudah bertepatan dengan kebiasaan berpuasa dan terhubung dengan puasa sebelumnya. Waman wata'i amidan fil farji fa'alaihi qada'u wal kafarah. Barang siapa yang bersegama, ya tadi jelaskan, ya, barang siapa yang bersegama di dalam farji atau farji alat kelamin baik wanita atau laki-laki di bulan puasa, yaitu berhubungan badan, maka di siang harinya itu maka dia wajib qada, ya, wal kafarah. Jadi maka wajib qada dan kifarat. Kifarat sini adalah membebaskan budak mukmin. Tapi kan di zaman sekarang tidak ada. Itu waktu zaman Rasulullah SAW. Nah, apabila tidak ada, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut, ya. Fa'ilam yazid fasiyamu syahraini. Jadi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, apabila jika tidak mampu, maka bersedekah makan kepada yang orang fakir miskin, yaitu 60 orang fakir miskin, masing-masing minimal 1 sok, yaitu 1 sok itu sama seperti zakat fitrah. Nah, 1 sok itu sama dengan zakat fitrah 1 orang itu. Ya, zakat fitrah berapa liter kan? Berapa meninggal dia punya kewajiban berpuasa, ya. Seperti itu. Nah, barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban berpuasa Ramadan, meninggal sebelum selesai bulan Ramadan, maka bersedekahnya atas dirinya setiap hari 1 mud atau 1,5 liter beras dalam 1 orang, ya. Dan orang tua yang renta apabila tidak mampu berpuasa, ia boleh tidak berpuasa, ya. Orang renta yang tidak mampu, takut sakit-sakitan, ya, dan diganti dengan memberi sedekah setiap hari puasa 1 mud, ya. 1 mud itu sudah tadi jelaskan, ya. 1 mud itu adalah 1,5 liter, ya. 1,5 liter. Itu. Nah, sekarang wal hamilu wal muridi'u in khawfana alal anfusihima aftarta wa alaihima.
Bagi wanita hamil dan menyusui, apabila mereka khawatir hanya kepada dirinya sendiri, ya, anfusihima, maka ia dibolehkan berbuka puasa dan baginya hanya wajib diqada. Wa alaihima qada'an. Ia wajib diqada. Jadi bagi wanita hamil yang sedang menyusui itu khawatir kepada dirinya terjadi apa-apa, maka dibolehkan berbuka puasa. Cuman wajib diqada, ya. Apabila mereka khawatir atas anak-anak mereka, maka wajib, misalkan anak-anak mereka itu sedang menyusui, ya, maka wajib juga qada puasanya. Dan kifarat ini dengan membayar 1 mud untuk setiap hari puasa. Jadi 1 mud itu 1,5 liter beras, ya, harus bayar tuh tiap harinya, kasih ke orang fakir miskin. Orang yang sakit atau orang yang berpergian atau safar dalam perjalanannya jauh, maka mereka boleh berbuka puasa dan mereka hanya diwajibkan qada saja. Jadi orang yang safar, orang yang sakit atau dalam sakit, misalkan dalam perawatan rumah sakit, itu wajib diqada, tidak ada kifaratnya tidak ada, wajib qada aja. Itu sahabat-sahabat. Nah, niat puasa ini kita harus diniatkan, niat puasa, yaitu nawaitu sauma godin an adai fardu sahri ramadhani hadisanati fardu lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa esok pagi menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat puasa ini adalah jangan Ramadana. Nah, ini harus nanti kita kaji dengan kenapa harus Ramadhani. Nah, nanti kita katakan kaji. Ini hanya saya membicarakan tentang masalah tentang hukum sunnah puasa dan sebagainya, dan niatnya, sah-sahnya dan kewajiban kita berpuasa. Nanti kalau untuk masalah kenapa sih kita harus Ramadhani bukan Ramadana, nanti kita ada terkait dengan imunahu, ya, dan syarabnya. Jadi yang di mazhab Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa di malam harinya. Nah, untuk awal-awal di puasa bulan Ramadan, maka puasa pertama kita niat 1 bulan dulu, karena dikhawatirkan nanti ke puasa yang kedua kali, ketiga kalinya lupa niat, tapi sudah tercancel dengan niat 1 bulan, yaitu nawaitu sauma syahri ramadhana kullahi fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat yang pertama kali puasa di bulan Ramadan, niat 1 bulan dulu. Nah, nanti selanjutnya adalah setiap malam, nah, yaitu sama qulin an adi fardu sahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu sahabat-sahabat, itu yang dijelaskan di kitab Kifayatul Ahyar, ya, karangan Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni Ad-Damsyiki. Itu bisa sampaikan oleh dari Kang Haji Aswaja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dan dipanjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.